Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hari ini kita kedatangan tamu. Sekarang kita lagi ngobrol pintar tapi santai mengenai sengketa lahan yang dialami oleh siapa Pak? Perkenalkan nama. Pak Peri. Dengan Pak Peri. Iya. Tanah ini sebenarnya masuk di wilayah Kabupaten Muara Enim. Tetapi dari Badan Pertanahan Kota Palembang menerbitkan sertifikat di wilayah tanah Bapak ini. Untuk selanjutnya kita langsung aja ke Pak Peri. Ya. Pak, perjalanannya seperti apa Pak? Bapak bisa mengetahui tanah ini sudah ada sertifikatnya di lahan Bapak yang dibuat oleh Badan Pertanahan Kota Palembang. Pada tahun 2020 itu Pak, kami mengajukan sertifikat di BPN Muara Enim karena berdasarkan surat kami dari kecamatan itu, wilayah tanah kami di Morobelido, Kabupaten Muara Enim. Setelah diproses oleh BPN Muara Enim, diukur ke lapangan oleh BPN Muara Enim, sekitar mungkin ada 1 bulan kurang lebih, kemudian kami dapat surat dari BPN Muara Enim, surat pengembalian yang singkatnya itu isinya itu bahwa di atas tanah kami itu sudah ada nomor NIB, dan di sana menerangkan bahwa nomor NIB terbit dari BPN Palembang, dan BPN Muara Enim menyatakan tidak bisa memproses lanjut sertifikat yang kami mohonkan itu. Otomatis BPN Muara Enim menyuruh menanyakan ke kami, ke BPN Palembang. Kami tanyakan ke BPN Palembang, dijawab BPN Palembang ya waktu itu dijawabnya harus surat menanyakan itu harus melalui surat. Saya tanyakan, saya surat harus ini Pak, surat udah buat singkat aja Pak, ini katanya buat sama petugasnya itu buat surat klarifikasi. Nah, kepada BPN Palembang saya langsung tulis pada itu. Itu tahun berapa kalau boleh tahu? Masih tahun 2020 itu kalau tidak salah, masih di 2020. Masih di 2020. Masih di 2020. Bapak proses. Iya, nah, masih ya. Waktu Bapak sebelum ke BPN kan tanah Bapak itu dasarnya apa? Dasar SPH tanah SPH apa ini? Yang mendapatkan tanah ya, dasar kami SPH dari kecamatan. Dari kecamatan diterbitkan oleh Camat Morobelido. Terus surat klarifikasi tadi sudah Bapak buat belum ke BPN? Ke BPN otomatis kami disuruh menanyakan, BPN Palembang minta surat klarifikasi. Kami buat surat klarifikasi mengenai tanah kami, kenapa terbit ada dari BPN Palembang padahal wilayahnya di Muara Enim. Tidak lama kemudian, sekitar 1 bulan itu dibalas oleh BPN Palembang surat klarifikasi kami tadi. Ada suratnya Pak? Dibalasnya ada suratnya, menyatakan bahwa pada intinya ia mengiyakan, ini surat yang aslinya ini. Malah ini BPN mengakui bahwa memang terbit sertifikat itu ya, dengan nomor NIB sekian-sekian, ada 4 nomor NIB, ada 4 sertifikat. Jadi gimana untuk kelanjutan? Ini tahun 2021 ya? Tahun 2021 sudah masuk 2021. Ya, 18. Terus akhirnya kan saya coba mediasi, koordinasi lagi baik-baik ke kepala BPN. Kan saya kurang puas dengan hal ini kan. Saya itu maksudnya kan minta ya diterangkan pemilik dasar asalnya, jangan langsung menyatakan iya begitu aja. Cuma kan waktu itu kepala BPN jawab gini aja singkatnya, waktu itu ketemu sekali, akhirnya dari beberapa sekian kali saya ke BPN itu ketemu, diterima oleh kepala BPN sekali. BPN Kota apa? BPN Kota. BPN Kota Palembang. Ketemu, diajak masuk, akhirnya udah yang kesekian kali itu diajak masuk, akhirnya dia mengajak memutuskan, Pak, kita ukur lagi saja, kata dia. Kita ukur lagi itu wilayah tanahnya itu apa benar di Palembang, apa benar di Muara Enim. Karena kenapa nggak mungkin kami ini BPN Palembang kan bisa nerbitkan di wilayah Muara Enim. Cuma kalau memang ternyata wilayah itu ternyata terletak di BPN wilayah Muara Enim, ya kami kembalikan semua ini berkas-berkas yang ada di kami ini. Ya terserah itu hak BPN Muara Enim nanti. Apa surat yang sudah terbit di kami ini itu udah hak mereka, kami tidak ikut campur lagi. Gitu. Dari kepala BPN itu, oh iya Pak, nanti Pak Peri yang punya tanah datang ke lokasi, waktu kita ngukur nanti kepala BPN Muara Enim itu kan rekan saya, biar saya yang hubungi dia. Itu dari kepala BPN itu sudah dilakukan belum? Sampai saat saya menunggu
Padahal waktu itu ada manajernya apa siapa itu yang kami kan bertiga itu ngobrol di dalam ruangan kepala BPN itu bertiga menunggu, sabar nanti kami hubungi Pak Peri tunggu katanya. Oh iya, enggak apa-apa, terima kasih Pak. Nah, kami tunggu berapa bulan tidak ada berita sampai saat ini. Sampai hari ini, sampai terakhirnya itu sudah hampir setahun saya terdengar itu katanya itu yang rame ada kasus kepala BPN itu ditangkap katanya. Nah, cuma ya sudah tambah putus hubungan, saya tidak ada cerita lagi. Kalau kepala BPN katanya kasus tanya di Jawa Barat, masih kasus juga katanya cuma di Jawa Barat kasusnya. Nah, jadi kan putus. Waduh, ini saya bilang akhirnya kan putus ya. Naik saya ke BPN provinsi akhirnya putus di kepala BPN. Saya anggap BPN Palembang sudah nggak bisa lah menyelesaikan masalah ini. Jadi Bapak laporan ke Kanwil provinsi. Saya naikkan ke BPN provinsi. Saya temui Kanwil pertama. Saya coba mediasi ke Kanwil. Waktu itu ya jawab dia cuma kesalahan administrasi. Administrasi jawab Kanwil. Terus Pak Kanwil saya bilang saya selanjutnya gimana ini, saya bilang saya ini bukan masalah kesalahan ini kesalahan itu, yang jelas saya ini terhambat, saya menerbitkan sertifikat, mohon dibantu kan gitu. Minta tolong karena kan ya menurut data hasil saya ini saya diterima oleh BPN Pora ini ya memang itu berhak kami mempunyai sertifikat, cuma terkendala BPN Muara ini menerbitkan BPN Kota Palembang Kota Palembang menerbitkan di lahan kami ya terkendala lah sertifikat saya yang harusnya diselesaikan oleh BPN Muara ini. Nah, ya kata dia, akhirnya kan tidak lama itu sekitar paling berapa menit saya itu diterima oleh Kanwil itu, anak buahnya juga udah pesan, tidak bisa lama-lama Pak Kanwilnya sibuk ya, saya mengerti, saya bilang. Cuma saya sampai ya. Nah, adakah surat dari setelah ke BPN provinsi itu? Nah, Bapak mendapatkan klarifikasi lagi setelah laporan Bapak? Setelah saya koordinasi dengan Kanwil itu, akhirnya saya diperintahkan oleh staf pemetaan kalau tidak salah itu untuk membuat kronologis kejadian saya. Terangkan di dalam surat ini, nanti berkas yang ini diserahkan ke kami dengan berkas ini dan terangkan kronologisnya. Saya serahkan ke sana. Saya serahkan ke BPN provinsi, cuma selama kurang lebih itu sampai mungkin setengah tahun tidak ada cerita, tidak ada mereka balas surat yang saya kirimkan itu, Pak. Kronologis tadi ya. Iya, terus tidak ada cerita. Saya datangi lagi ke BPN, saya tanyakan ke BPN lagi, BPN Peta Bidang yang menangani. Dijawab mereka oleh BPN Peta Bidang, saya tidak nanya bapak siapa, bapak siapa. Yang jelas itu ke bagian kepala Peta Bidang, kepala stafnya itu waktu itu menerima saya itu. Diterangkan sama dia, Pak sabar kata dia, ini kan BPN Palembang sudah menerbitkan sertifikat ini banyak di wilayah Muara Enim ini, sampai ratusan begitu dibilangnya. Oh waduh banyak Pak, saya bilang kalau ratusan ya banyak. Jadi Pak Peri harus sabar kata dia, karena kami membatalkan surat yang ratusan ini tidak gampang, tidak mudah Pak, kami harus benar-benar seleksi kata dia. Iya betul Pak, hati-hati soalnya kan itu kan sertifikat, saya bilang tidak sembarangan itu harus dibatalkan. Jadi kan ya, jadi Pak Peri sabar. Pak Peri sabar, nanti kami kabari, kami kirim surat untuk Pak Peri. Untuk yang nomor NIB yang di atas lahan Pak Peri ini nanti kami kabarin apa sudah batal atau bagaimana, nanti kami berikan informasi berita. Nah itu maksud saya Pak, kan begitu. Jadi untuk selanjutnya ada nggak balasan dari itu? Kami tunggu Pak, kami tunggu. Ya karena sabar kami tunggu berbulan-bulan Pak, tidak ada cerita Pak. Tidak cerita, saya datangi lagi akhirnya Pak. Ke bagian yang bilang ke saya mau membatalkan itu, saya datang lagi, malah bagian staf BPN melemparkan lagi ke staf sengketa, sudah lain lagi, lain staf lagi, staf Peta Bidang ke staf sengketa. Nah staf sengketa ini ya bolak-balik saling dilempar, akhirnya bagaimana Pak, saya bilang, ya Pak ini memang ini kasus kami bagian sengketa kata dia, kan begitu jawabnya. Oh iya bagian sengketa Pak, terus gimana, saya bilang, saya ini sengketa dengan siapa atau apa gimana penyelesaiannya? Ya bolak-balik ya Pak, nanti katanya ini kan masalah perbatasan wilayah kata dia. Kami harus mengecek lapangan ini benar-benar di mana ini lokasi tanahnya ini. Oh begitu Pak. Iya. Jadi sabar Pak katanya. Nanti kita buatkan ke Kanwil laporan ini untuk prosesnya ini. Oh ya Pak, yang jelas saya bilang ini bukan masalah, ini kan saya sabar, ini kan sudah bertahun-tahun, bukan kurang sabar gimana Pak, saya bilang. Jadi kan bagian staf
sengketa itu. Ada nggak balasan setelah berlanjut dari BPN? Nah, provinsi? ditunggu sabar, selama bilangnya sabar, saya kan sekitar mungkin kadang sebulan, kadang seminggu, kadang ke sana. Tidak ada berita, sabar-sabar, surat tidak saya terima dari BPN provinsi, tidak ada penjelasan. Setiap datang ke sana, mereka bilang sabar, nunggu terus. Iya. Tapi sampai saat ini ada nggak balasannya? Nah, bulan puasa kemarin dari tahun 2020 sampai bulan puasa tahun 2023 bulan 4. Tepatnya bulan puasa itu sekitar hari ke-10 kalau tidak salah. Nah, baru hari itu saya dapat dari Kanwil. Kanwil provinsi. Ada BPN provinsi. BPN provinsi menyurati saya ada. Sangat ya lumayan cukup luar biasa karena bertahun-tahun kenapa kok berat itu memberikan penjelasan itu. BPN provinsi. Ya, itu kayaknya 2010. Ini ya 2000, yang ini biasa ya ini biasa. yang pertama dari Kanwil. Jadi ada sudah menindaklanjuti suratnya tanggal 3 Maret ya. Nah, ini penjelasan itu yang pertama. Ini yang 31 Maret 2023. Setelah itu dapat selanjutnya dapat lagi dari Kanwil lagi. Menjelaskan bahwa isinya memang 17 Mei sehubungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melaporkan hasilnya kepada kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi. Iya, lumayan bagus ini mendesak Kepala BPN Palembang untuk segera menindaklanjuti. Cuma memang sudah dari provinsi ini perihalnya permohonan pembatalan sertifikat hak milik NIB yang terbit di atas tanah Pak Peri. Kepada BPN Kota Palembang. Iya, nah, betul. Saya dengar Bapak sudah juga ke Ombudsman, Pak. Ombudsman sudah. Itu bagaimana tindak lanjutnya, Pak? Ini pun sepertinya kalau saya ngelihat ini pun nampak seperti apa. Yang kedua ini sepertinya karena dia sudah ada turun campur dari Ombudsman, ini nampaknya sudah turun segera sebelum dari biasa. Ini Bapak sudah melapor. Yang ini belum ke Ombudsman. Sebelum 17 Mei ini Bapak ke Ombudsman ya? Ombudsman. Boleh lihat Pak suratnya. Ombudsman. Tindak lanjut dari Ombudsman yang pertama itu ada. Jadi ini yang dari Ombudsman 6 Juni ya, pemberitahuan dimulainya pemeriksaan. Nah, di sini kan sudah ada Ombudsman, Pak. Jadi dari segera itu kan 17 Mei itu. Nah, ini jawabannya berarti pada saat Bapak 31 Maret itu ya. Nah, jadi yang jawabannya biasa. Terus dari begitu saya ke Ombudsman mulai ada lagi segera perintah dari Kanwil udah mulai meningkat. Jadi dari 4 Juli ada lagi dari Ombudsman biasa sifatnya, biasa. Tapi menerangkan tentang proses klarifikasi ini sama kesimpulannya ya. Iya. Kalau begitu. Menindaklanjuti perintah dari Kanwil juga memang. Gini Pak, Bapak ini saya lihat tadi ada sertifikat yang diterbitkan oleh BPN Kota Palembang. Kota Palembang. Ini yang tanahnya, yang sifatnya? Ini posisi tanah di samping kami ini yang diterbitkan BPN Palembang ini. Ini masih tanah Bapak bukan? Bukan, tanah di samping kami. Cuma yang anehnya ini nomor NIB yang di atas lahan kami itu berbeda, tidak sama dengan yang hasil yang sebenarnya di atas lahan kami itu. Bapak tahunya dari mana? Taunya ini yang hasil ukuran dari BPN Muara Enim kan ada nomor NIB yang di atas lahan-lahan kami itu nomornya. Ini bukan Muara Enim Pak, ini Ombudsman Pak. Yang nomornya ini nomor NIB dari ini mulai dari 03 kepala 3 033 yang di atas lahan kami itu tidak ada yang ini 004 kepala 4 yang sampingnya ya. Iya. Dan sudah itu letak foto petanya itu beda. Di sana terlalu banyak jalan. Kalau di situ di tempat lahan kami itu jalan cuma satu. Tidak ada jalan tiap berapa ratus meter jalan. Tiap ini simpang 4. Jadi ini terakhir BPN Muara Enim itu nggak bisa menerbitkan kalau belum ada pembatalan dari BPN Kota. BPN Kota. Iya. Nah, nanti apa selanjutnya yang akan Bapak lakukan setelah ditempuh dari Kanwil, dari Ombudsman, apa yang akan Bapak tempuh kembali? Apakah Bapak mau melaporkan kepada lembaga bantuan hukum atau apa? Kalau saya masih kepinginnya ke lembaga bantuan hukum karena saya ini cukup sangat luar biasa lah kalau pekerjaan BPN kita Sumatera Selatan seperti ini. Sebenarnya ini
bagi saya ini kesalahan berat ini, Ya, bukan kesalahan biasa bagi saya. ya benar. Iya. Nah ini berapa Pak kira-kira luasnya kalau boleh tahu? Tanah kami ini kan 2 surat, satu suratnya itu 15.000. 1,5 hektar. 1,5 hektar, 15.000. Satu suratnya lagi? Satu suratnya sama, 15.000. Oh, sekitar kurang Jadi lebih 3 hektar. 3 hektar. Iya, Pak. Oh, gitu ya. Iya. Nah, nanti kita coba klarifikasi kepada BPN Kota Palembang Iya, Pak. setelah kita podcast ini, Iya, Pak. supaya kita bisa ada kelanjutannya. Iya, Pak. Dan di Makasih, Pak. sini tidak ada kepentingannya. Terima kasih, Pak. Nanti Bapak juga Iya, Pak. kita harap terus berlanjut dan jangan sampai menyerah. Karena Iya, ini saya nilai ini ada ketidakadilan dan sudah masuk Iya, tindak Pak. pidana. Iya, Karena bukan wilayah Kota Palembang, tapi dibuatkan oleh BPN Kota Palembang, sedangkan itu wilayahnya Muara Enim. Iya, Pak. Nah, Iya, begitu pemirsa, disinilah ketidakadilan yang dituntut oleh Pak Peri selaku rakyat dan warga Kota Palembang. yang ada di Kota Palembang, tetapi tanahnya di Muara Enim. Nah, Bapak pernah bayar PBB nggak Pak? PBB itu setiap tahun dapat terus. Dapat, iya. Jadi bayar terus yang tanah ini. 2 tahun ini biasanya kami kan dikasih dari kadus itu yang ngasih. Ya, kalau bukan kami namanya dari Bapenda Muara Enim, itu dapat. Iya, ya? dapat. Kadang-kadang kami kan ke kantor pajak sendiri. Iya. Nah, jadi pemirsa, saya menyimpulkan inilah ketidakadilan yang didapatkan oleh seorang rakyat warga karena tanahnya sudah diambil dan bukan yang hak yang mengambilnya. Ya. Kita akan silakan menilai masyarakat dan kita akan berjumpa kembali di Gandus TV di podcast Ngobrol Pintar dan Santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.